Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang kedermawanan dan gemar berinfak dalam segala hal yang menyangkut kebaikan sebagai bentuk rasa percaya kepada apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Memasuki hadis yang ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Addi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ittaqun nara walau bi syiqqit tamrah muttafaqun alaih. Dari sahabat Addi bin Hatim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hindarkanlah diri kalian dari ancaman api neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita agar masing-masing kita memiliki kesemangatan untuk melindungi diri dari bahayanya api neraka, meskipun dengan sesuatu yang dianggap remeh dari kebaikan. Di sini Nabi SAW sampai menggambarkan walau bisyiqqit tamrah, meskipun dengan separuh butir kurma yang diberikan atau disodakohkan kepada sesama. Ya. Sesuatu yang baik itu akan tetap bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dianggap remeh apabila kita melakukannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sesuatu yang besar dari kebaikan, maka tentu lebih-lebih ya. Karena itu bersemangatlah
untuk melakukan segala usaha dan segala upaya dalam rangka melindungi diri dari ancaman api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Qala wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qattun faqala la, muttafaqun alaih. Berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdullah, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu, atau tidak pernah ketika diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menggambarkan kepada kita betapa dermawannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai tidak tega untuk mengatakan tidak ada kepada setiap orang yang meminta sesuatu kepadanya. Jika kebetulan beliau memiliki apa yang diminta oleh seseorang, maka beliau akan segera memberikannya. Dan jika tidak memiliki, maka beliau menangguhkannya. Beliau menangguhkannya sampai beliau memiliki apa yang diminta oleh setiap orang kepadanya. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya sudah dikenal sejak sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya. Sejak sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Setelah diangkat sebagai nabi dan rasul, lebih tampak lagi kedermawanannya, kebaikannya, ya, kepekaannya terhadap sesama. Sampai disebutkan dalam riwayat lain bahwa kepekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cepat. Kecepatannya itu melebihi hembusan angin. Ya, subhanallah. Kecepatannya melebihi hembusan angin. Dinyatakan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih nampak, lebih terlihat ketika di bulan Ramadan. Ini sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul yang benar-benar menanggung kesulitan umatnya. Ya. Dan itu tidak hanya dilakukan di dunia. Ketika di akhirat pun pada hari kiamat, Nabi SAW sangat mengkhawatirkan akan keselamatan umatnya. Beliau SAW mengatakan Allahumma sallim sallim, ketika umatnya satu demi satu melewati jembatan, ya, melewati sirat. Nabi SAW mendoakan mereka, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkan umatku. Pada hari kiamat tidak ada yang mampu memberikan syafaat yang udma, ya, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedermawanan beliau patut untuk kita tiru, ya, patut untuk kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik bagi kalian. Ada figur yang baik bagi kalian. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan, muttafaqun alaih.
Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba memasuki waktu pagi melainkan akan turun dua malaikat. Melainkan akan turun dua malaikat. Kemudian salah satu dari malaikat itu akan mendoakan hamba yang senantiasa gemar berinfak, berbuat baik. Malaikat itu akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada hamba ini yang senantiasa berinfak. Wa yaqulu al-akharu, kemudian malaikat yang satunya lagi akan mendoakan kejelekan bagi siapa yang bakhil, bagi siapa yang kikir, bagi siapa yang menahan hartanya, tidak mau memberikan kelebihan hartanya kepada orang lain. Kata malaikat itu, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah harta orang yang tidak mau berinfak sebagai harta yang rusak. Sebagai harta yang rusak. Harta yang hancur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melalui hadis ini memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk gemar berinfak. Fi wujuhil khair, dalam setiap medan kebaikan. Bil mal, dengan harta, kemudian juga dengan tenaga, dengan pikiran. Dan lebih khususnya yang digambarkan oleh Nabi SAW di sini adalah berinfak melalui al-mal. Karena setiap harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ada haknya yang harus kita tunaikan. Maka kita tidak akan pernah rugi ketika kita menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Malah malaikat akan mendoakan kebaikan. Apa doanya malaikat? Semoga Allah memberi ganti. Jadi pada dasarnya tidak akan hilang harta yang diinfakkan itu, akan tetap ada, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kata malaikat itu, berikan ganti harta yang lebih baik kepada orang yang senantiasa menginfakkannya di jalan-Mu. Nah, dan sebaliknya sungguh sangat rugi dan berbahaya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan harta kepada kita, kemudian harta itu kita tahan. Kita tidak menunaikan apa yang menjadi haknya. Malaikat akan mendoakan kejelekan. Semoga hartanya menjadi harta yang rusak, harta yang hancur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan talafan, semoga hartanya menjadi harta yang rusak, harta yang hancur. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah secara hissi. Kehancuran, keruksakan, harta yang dapat dilihat secara indrawi. Seperti apa? Seperti misalnya hartanya akan hangus terbakar, atau dicuri hartanya, atau tanpa disangka-sangka harta yang selama ini disimpannya itu tepupuguh menjadi hilang. Enggak jelas, tahu-tahu hilang. Ini semua kehancuran pada harta yang nampak, terlihat secara indra. Makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah hancur secara maknawi, yaitu dihilangkan keberkahannya. Tidak ada barokah, walaupun harta itu sudah banyak numpuk. Maka sama sekali tidak ada barokahnya. Buktinya apa? Orang yang memilikinya tidak pernah merasa puas dan bisa menikmati harta tersebut. Selalu merasa kurang. Dan sekali lagi, tidak pernah bisa menikmati hartanya. Hartanya malah menyiksanya.
tidak membuatnya nyaman, tidak membuatnya tentram, tapi justru menyiksanya. Wal'iyadzu billah. Ya. Karena itu hindari sifat kikir, sifat bakhil. Ya. Nah. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibna Adam yunfaq 'alaika. Muttafaqun alaih. Masih dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, anfiq ya ibna Adam yunfaq 'alaika. Berinfaklah wahai ibnu Adam. Ya. Infakkanlah hartamu wahai ibnu Adam. Yunfaq 'alaika, niscaya engkau akan diberi infak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Anfik, unfik. Infakanlah, aku akan memberikan ganti, ya, kepada kamu. Aku akan berinfak, ya, kepada. Oleh karena itu dalam riwayat lain nanti akan disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah berupa harta itu tidak akan mengurangi jumlah harta tersebut. Enggak akan pernah berkurang. Nah, karena Allah akan selalu menggantinya. Setiap harta yang kita infakkan akan diganti. Ya, bahkan dengan sesuatu yang lebih. Karena itu jangan terlalu sayang, ya, terhadap harta yang kita miliki. Setiap jumlah harta yang kita punya itu ada haknya, ya, ada haknya. Nah, yang harus kita tunaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kalian miliki, anak-anak yang kalian miliki adalah fitnah, ya, ujian bagi kalian, cobaan bagi kalian. Nah, qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Selanjutnya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu atas nama Islam atau demi kepentingan Islam illa a'tahu, melainkan beliau selalu memberinya. Ya, beliau selalu memberikannya. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Pernah suatu ketika datang seorang laki-laki, ya, meminta kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian memberikan kepadanya ghanaman baina jabalain, kambing-kambing dalam jumlah yang banyak. Faraja'a ila qaumihi. Setelah itu si laki-laki itu kemudian kembali menemui kaumnya. Faqala, lalu berkata, ya qaum, wahai kaum, aslimu, masuklah kalian kepada agama Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqra. Karena sesungguhnya Muhammad itu senantiasa memberikan segala hal yang kita minta. Man la yakhsha al-faqra, seperti orang yang tidak pernah takut, ya, fakir. Diketahui bahwa laki-laki yang datang kepada Nabi meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari A'rabi, Arab Badui, ya, Arab Badui, datang kepada beliau meminta sesuatu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberinya kambing dalam jumlah yang banyak. Dia pun merasa gembira, lalu pulang menemui kaumnya
dan menghimbau kepada seluruh kaumnya agar masuk Islam, karena Muhammad itu dermawan. Ya. Muhammad itu dermawan. Tidaklah Muhammad itu diminta sesuatu, melainkan pasti Muhammad akan memberikannya. Muhammad itu adalah orang yang tidak takut fakir. Ya. Dikasih motivasi kaumnya untuk masuk Islam. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya, sampai akhirnya ada orang yang masuk Islam dalam keadaan tidak ada yang diinginkannya kecuali dunia. Ya. Wah, Muhammad ini baik, dermawan, ya sudah masuk Islam. Tapi tujuannya supaya dapat keuntungan apa? Dunia. Fama yalbasu illa yasiran, namun keinginannya itu tidaklah berlangsung lama. Illa yasiran, kecuali hanya sebentar saja. Hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha, sampai pada akhirnya Islam menjadi sesuatu yang paling dicintainya dari dunia dan dari apa yang ada di atasnya. Artinya dengan kebaikan kita, dengan kedermawanan kita, itu bisa menjadi wasilah seseorang senang kepada Islam. Atau katakanlah seseorang menjadi senang kepada sunnah. Walaupun pada awalnya masuk Islam, ya, mempelajari sunnah, tujuannya supaya dikasih. Ya, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Karena kalau hidayah sudah masuk ke dalam qalbu, ke dalam hati, maka itu yang akan menghujam kuat. Sehingga tidak akan berlangsung lama. Kalau dia semakin lama semakin mengenal Islam, semakin lama semakin mengenal sunnah, maka dia akan menjadikan Islam dan sunnah itu sebagai sesuatu yang lebih dicintainya daripada dunia. Ya. Makanya Nabi SAW selalu mengajarkan istilah ta'liful qulub, merekatkan hati. Kalau demi kepentingan Islam, supaya orang itu senang kepada Islam, maka beliau melakukan ta'liful qulub bainan nas, merekatkan, melembekkan, melunakkan hati manusia. Dengan cara apa? Salah satunya adalah pemberian, sedekah. Nah, sampai pernah Nabi SAW membagikan sesuatu kepada orang yang non-muslim, sementara para sahabat tidak diberi. Ada banyak yang protes kepada beliau. Kenapa? Kami tidak dikasih. Kami yang berjihad, kami yang berperang. Ya, sementara orang ini tidak, tapi malah dapat bagian. Ya. Diketahui belakangan bahwa Nabi sengaja melakukan hal itu ta'lifan lil qulub, dalam rangka merekatkan dan melunakkan hati manusia. Ya, agar senang kepada Islam. Yang tadinya benci kepada sunnah bisa jadi senang kepada sunnah. Walaupun sekali lagi pada awalnya bisa saja niatannya hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia, tetapi percayalah bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Niat itu hanya sebentar saja. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan hidayah kepadanya, ya, sehingga dia mengenal sunnah dengan baik, semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Dalam perjalanannya dia akan menjadi orang yang lebih mencintai sunnah daripada dunia, ya, daripada dunia. Inilah barangkali salah satu, ya, faidah dari sifat dermawan. Ya. Salah satu faidah dari sifat dermawan. Nah, banyak orang yang masuk Islam, ya, pada awalnya karena kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal."
sedekah berupa harta itu tidak akan pernah mengurangi jumlahnya. Ya. Memang secara hitung-hitungan matematika, kalau kita punya 10.000 diinfakkan 5.000, maka tinggal 5.000 lagi. Ya, itu secara kasat mata, hitung-hitungan matematika. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Ya, sesungguhnya tidak demikian. Pada hakikatnya tidaklah berkurang. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian keluarkan, yang kalian bagikan ya untuk jalan-jalan kebaikan, fahuwa yukhlifuhu, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Ya, dia Allah yang akan menggantinya. Nah, di Quran surat Saba, ya, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Persoalannya tinggal kembali kepada keyakinan kita. Ya, kalau rasa sayang kita kepada harta itu besar, niscaya kita akan selalu membuat perhitungan. Sebelum berinfak, hitung-hitungan dulu. Ya. Itu kalau rasa sayang kita terlalu besar terhadap harta. Bahkan bisa jadi akan membuat kita tidak mau mengeluarkannya sebagai sedekah atau sebagai infak. Ya. Nah, ingat ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Nah, kemudian dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaannya itu seperti habbatin, sebuah benih, anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 biji-bijian, ya, atau 7 butir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap butir itu 100 biji, ya. Nah, ini alhamdulillah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berinfak di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini kalimat di jalan Allah sifatnya umum, ya. Fi wujuhil khair, dalam segala hal yang menyangkut kebaikan. Berperang, dakwah, dan kegiatan-kegiatan baik lainnya. Nah, perumpamaan orang yang berinfak untuk hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, itu seperti benih yang menumbuhkan 7 butir. Satu benih sama dengan 7 butir. Kemudian setiap satu butir itu 100 biji. Jadi terus berkembang. Ya. Ini makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah dari harta itu tidak akan pernah berkurang. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah seseorang ketika dia selalu memberi maaf, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan padanya. Memang memberi maaf itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, ya. Lebih mudah meminta maaf daripada memberi maaf. Ya. Kadang-kadang hawa nafsu kita selalu mendorong kita untuk melakukan balas dendam.
ketika ada orang yang melukai kita, ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, dorongan hawa nafsu itu melakukan apa? Pembalasan. Ya, melakukan pembalasan. Bahkan hawa nafsu selalu menggoda. Wah, kamu penakut, kamu kalahan, mental tempe, mental kerupuk. Lawan, jangan takut. Selalu hawa nafsu membisikkan ke dalam diri kita seperti itu. Pada akhirnya tidak ada satu kedoliman pun melainkan kita lawan. Ya. Padahal kalau seandainya kita menjadi pemaaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah apa? Kemuliaan, izzah. Ya, sabar. Sudah dikasih tahu, ya, ternyata dia malah ngangkrang, ya. Malah tetap dalam kesalahannya, malah balik nyerang. Sabar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabar, meski diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sewajarnya. Ya, lehernya dicekik, ya kan? Lehernya dicekik, dibilang majnun, ya, dibilang sahir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar. Nah, dibilang gila, dibilang tukang sihir, ya. Nah, kalau kita cuma dituduh ini, dituduh itu, ya, itu sederhana. Ya, masih tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu selalu memberi maaf, ya, kepada sesama, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah kemuliaan pada dirinya. Kecuali dalam perkara-perkara yang mau tidak mau kita harus mengambil hak di situ, baru, ya. Kalau perkara yang kita masih bisa menahan diri, jangan, ya, maafkan. Nah, wa man tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla, dan tidaklah seseorang menampakkan sikap rendah diri, ya, karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya, Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah diri kepada Allah, ya, dengan apa? Melakukan ibadah kepadanya. Rendah diri kepada sesama, tidak menyombongkan diri di hadapannya, mentang-mentang alim, mentang-mentang sudah tua, ya, ingin selalu dihormati, walaupun dia yang salah, tetap yang muda harus hormat padanya. Lah, tidak begitu. Ya, mentang-mentang alim, sudah tahu salah, tetap tidak mau mengalah. Nah, ini akhlak yang tidak benar. Ya, tampakkan tawadhu di hadapan Allah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya, dan tampakkan tawadhu di hadapan sesama. Nah, man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah, ya, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Kalau seseorang merendahkan diri karena manusia, ini salah, keliru. Ya, merendahkan diri itu harus karena Allah. Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya. Nah, selesai dari bab tentang kedermawanan dan berinfak di setiap jalan kebaikan. Selanjutnya kita akan memasuki bab an-nahyu 'anil bukhli wasyuhi, bab larangan, ya, memiliki sifat bakhil, ya, medit, dan syuh, kikir, ya, dan kikir. Nah, pelit dan kikir, ya, bakhil dan syahih. Nah, ini dua sifat, dua karakter yang saling berkaitan, ya, yang saling berkaitan. Namun kata para ulama, syahih, kikir, itu lebih parah, ya, keadaannya dari bakhil. Bakhil juga parah,
kikir lebih parah. Jadi kalau kita disuruh memilih mending mana, maka dua-duanya bukan pilihan. Ya, dua-duanya bukan pilihan. Nah, kalau bakhil itu dia menahan hartanya, tidak mau berbagi dengan yang lain. Kalau kikir lebih dari itu. Di samping dia tidak mau berbagi dengan orang lain, dia rakus, tamak, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Giliran orang lain punya sesuatu, dia sangat menginginkannya. Giliran dia punya sesuatu, tidak boleh ada yang menyamainya, tidak boleh ada yang memilikinya. Ini kikir, ya. Syuh. Kalau bakhil tadi tidak mau berbagi, ya. Santri, ya, jangan sampai bakhil ya. Harus berbagi dengan sesama. Harus berbagi. Insya Allah sesuatu yang dibagikan itu tidak akan pernah habis, ya. Tidak akan pernah habis. Sok berbagi. Bisa jadi ketika kita berbagi, ini menjadi sebab orang tua kita dimudahkan mendapatkan apa? Rezekinya. Semakin kita banyak berbagi, semakin banyak rezeki orang tua kita. Yakin? Asal yakin seperti itu. Ma naqasat shadaqatun min mal. Jadi berbagi, ya. Jangan keket mengkene, ya. Kalau buntut kasiran, ya. Nah, itu bahaya, ya. Kalau keket mengkene buntut kasiran, itu istilah-istilah orang-orang Sunda untuk menyebut orang yang pelit, ya, yang bakhil. Entah dari mana itu asalnya, ya. Padahal tidak sedikit orang yang buntut kasiran, masya Allah, dermawan. Ya, jadi jangan terlalu terfokus dengan istilah ini. Jangan setiap ada orang yang bakhil cik tingali tukang nak. Ada buntut kasiran atau tidak? Ketika diperiksa ada buntut kasiran, memang. Ya, memang dia bakhil karena ada buntut kasiran. Lah, ya. Yang jelas ini jadi pelajaran bagi kita semua, ya, terutama tolabah, ya, tolabah semua, tolibah juga, untuk mau berbagi dengan sesama. Jangan bakhil, ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.